Kali ini Film Universe akan merecap sebuah film bergenre laga adventure, yaitu Scorpion Rise of a Warrior yang dirilis pada tahun 2008 karya sutradara Russell Mulcahy dan dibintangi oleh Michael Capen, Karen David, Randy Couture, dan aktor brutal lainnya. Film ini mengisahkan seorang anak yang menyaksikan ayahnya dibunuh dengan sihir, dan ia bertekad untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Kemudian berpetualang mencari pedang sakti. Seperti apa kebrutalan kisahnya? Mari saya ceritakan. Pada zaman dahulu kala, sebelum uang kertas menjadi alat tukar, berdirilah sebuah kerajaan terkuat, yaitu Akadia, dengan pasukannya yang bernama Black Scorpion. Mereka terkenal sangat brutal dan barbar, dan yang paling tersohor dari Black Scorpion adalah Asur. Scorpions was Asher. Film diawali dengan Asur yang sedang ngomel-ngomel kepada anaknya, yaitu Matthaius, agar tidak mengikuti seleksi menjadi pasukan Black Scorpion. Namun Matthaius yang hormon kebrutalannya sedang bergejolak tak menghiraukan peringatan ayahnya, dan ia pun tanpa sepengetahuan ayahnya mengikuti seleksi Black Scorpion demi mengikuti jejak sang ayah. Dan mari saya perkenalkan dengan pelatih para Black Scorpion, yaitu Sargon. A Black Scorpion! Sargon terkenal sangat kejam dan tak memiliki ampun demi menempa jiwa kebrutalan murid-muridnya. Dan dari 24 peserta yang ikut, hanya akan 12 yang lulus. Sisanya akan menjadi orang yang terkutuk yang senantiasa menyesali kegagalannya menjadi pasukan Black Scorpion. You're crazy. I'm crazy. Ketika seleksi sedang berlangsung, Sargon mengetahui ada anak perempuan yang berani mengikuti seleksi. Padahal Black Scorpion hanyalah untuk seorang lelaki. Kemudian Sargon berniat akan menghukumnya. Namun Matthaius dengan sembrononya memukul pantat Sargon. Sontak karena kejadian itu, Sargon begitu murka dan berniat memenggal kepala Matthaius karena kelancangan dan ketidaksopanannya. Namun di saat itulah Asur datang dengan gagah beraninya untuk menyelamatkan putranya. I'm not in the mood for killing today. Dengan penuh teknik kebrutalan, mereka pun mempertontonkan kehebatan satu sama lain. Untunglah Raja Hammurabi menghentikan mereka dan meminta Asur mengirimkan putranya untuk ditempa menjadi seorang Black Scorpion agar meneruskan kehebatan ayahnya suatu hari nanti. He'll serve the nation well. Namun Sargon yang sangat membenci Asur karena popularitasnya ditambah perilaku Asur yang mempermalukannya hari ini, Sargon menjadi sangat-sangat murka dan berniat akan membunuh Asur. Di malam harinya, Sargon mengirimkan sihirnya berupa asap hitam yang mengepul. Asap itu terbang melewati lorong dan koridor menuju kamar Asur. Matthaius yang mendengar jeritan-jeritan penderitaan segera berlari menghampiri ayahnya. Namun Asur sudah terbujur tak berdaya karena sengatan puluhan kalajengking di dalam sempaknya. Matthaius yang malang harus menyaksikan sakaratul maut ayahnya di depan mata kepalanya. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya suatu hari nanti. Matthaius dengan semangat dan gigihnya terus mengikuti latihan tanpa membolos dan malas-malasan demi menjadi seorang Black Scorpion seperti keinginan dan cita-citanya, dan tentunya untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, 6 tahun telah berlalu dan kini Matthaius tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan perkasa. Dan bersama Black Scorpion lainnya, mereka kembali ke kerajaan Akadia untuk dilantik menjadi prajurit Black Scorpion yang patuh dan siap mengabdi kepada sang raja. Kedatangan mereka disambut dengan antusias oleh para warga dan tentunya orang tua mereka yang bangga dengan pencapaian mereka karena menjadi pasukan Black Scorpion adalah segalanya. You have trained hard. Matthaius kembali bertemu dengan ibu dan adiknya, yaitu Saleh. Dan tentunya Layla, seorang gadis kecil yang dulu menyamar dan mengikuti seleksi. Layla telah tumbuh menjadi perawan jelita dengan dada seksi dan momok yang berwarna pink keemasan. Konon Raja Hammurabi telah tewas karena sihir dan Sargon menggantikan posisinya. Sargon memeriksa prajurit Scorpion satu persatu, lalu ia berhenti di depan Matthaius dan mengundangnya ke istana karena Matthaius adalah lulusan terbaik angkatan ini. Karena Sargon juga memiliki tugas khusus untuknya. I may have a special assignment for him.
Malam harinya, Matthäus datang ke istana untuk menepati permintaan Sargon. Matthäus terpukau dengan para selir istana yang begitu bohai dan menggoda. Namun ia tetap berusaha menahan burungnya yang terus meronta-ronta. Sargon meminta Matthäus menjadi pengawal pribadinya, karena itu merupakan sebuah prestasi tertinggi bagi seorang Black Scorpion. Apabila ia mau, maka kekayaan dan kemuliaan akan menjadi miliknya. Walaupun dengan mata yang menyiratkan ketidaksudian, Matthäus menyanggupinya. Yes. Dan Sargon langsung memberikan ultimatum apabila Matthäus mengkhianati kesetiaannya, maka hukumannya adalah kematian. Matthäus langsung dihadiahi dengan kenikmatan surga duniawi. Para selir istana dengan lubang mereka yang sudah menganga dan siap untuk ditusuk sampai meronta-ronta. Keesokan paginya, Matthäus kembali menemui Sargon, tetapi kali ini dengan lemas lunglai karena semalam ia telah menghajar puluhan wanita dengan pedangnya. Sargon memberikan tugas pertamanya, yaitu mengeksekusi adiknya sendiri, karena Saleh terbukti menyebarkan rumor yang telah mencemarkan nama baik Raja Sargon. Alih-alih memenggal kepala Saleh, Matthäus justru menebas rantai yang membelenggu adiknya. Lalu ia membantai semua penjaga dan berniat menombak Sargon tepat di hadapannya. You killed my father. Akan tetapi Sargon dengan kesaktian sihirnya mampu membalikkan tombak yang dilempar Matthäus. Matthäus dan Saleh segera kabur terkencing-kencing karena ketakutan. Namun Sargon kembali membuktikan kesaktiannya dengan melesatkan anak panah yang mampu terbang mengejar targetnya. Tentu saja pelarian mereka sia-sia karena anak panah Sargon berhasil landing dengan sempurna di punggung Saleh. Dengan darah saudaranya yang menetes di tangannya, kini Matthäus semakin murka dengan dendam pangkat 2 yang kini tertanam di hatinya. I have special plans for this one. Matthäus lalu pergi dari Akadia untuk mencari senjata yang bisa membunuh Sargon. Kepergiannya disusul oleh Layla, karena Layla juga berniat kabur dari Akadia karena dirinya telah dijodohkan dengan bakul wedus. Layla merasa serabinya yang suci tak ingin ternodai oleh aroma perengus. Ia pun memohon kepada Matthäus untuk ikut bersamanya dan berpetualang bersama. Matthäus pun mengizinkannya karena Layla adalah seorang wanita berbatang yang tangguh dan tidak manja seperti wanita konvensional pada umumnya. Akhirnya mereka pergi berpetualang bersama mencari sebuah senjata yang bisa membunuh Sargon. Mereka membeli tiket pelayaran untuk pergi ke Mesir. To the land of the pharaohs, my good man. Ketika di atas perahu, mereka bertemu dengan seorang penyair Yunani yang fasih berbicara 20 bahasa dan bisa menjerit dengan 20 nada yang berbeda. Aristophanes of Naxos. Matthäus berniat mencari tombak Osiris untuk membunuh Sargon. Akan tetapi, Ari mengatakan bahwa tombak Osiris hanya bisa membunuh monster dari Mesir. Kemudian, Ari menawarkan senjata yang lebih brutal, senjata yang mampu menebas apapun, termasuk para koruptor di Indonesia, yaitu pedang Damocles, sebuah pedang yang terbuat dari petir dewa Zeus dan diberikan kepada Dewi Astarte di Underworld. Ari kemudian menawarkan Matthäus untuk mengantarkannya ke tempat pedang itu, tetapi ia meminta upah 100 keping perak karena perjalanannya yang begitu berbahaya dan menyeramkan. Karena tak punya pilihan lain, Matthäus akhirnya menyetujuinya. 47. You obeyed and robbed my feet. Mereka pun mengendap-endap dalam kegelapan menyusup masuk ke istana untuk mencari jalan masuk menuju labirin, karena portal menuju ke Underworld berada di dalam labirin. Matthäus membantai beberapa penjaga di sana. Kemudian Ari dengan sok taunya membuka pintu dengan kuncinya yang justru membawa mereka ke penjara bawah tanah. Penjara itu berisi berbagai tahanan dari berbagai negeri guna dijadikan sarapan monster Minotaur, yaitu banteng jadi-jadian yang sangat hobi menyantap daging manusia. Matthäus lalu mengajak orang-orang di dalam penjara untuk bergabung bersamanya guna membantai monster Minotaur. Namun ia malah ditertawakan oleh kakek tua bangka yang sudah putus asa, yang menganggap tindakan Matthäus begitu naif dan hanya akan berakhir mati mengenaskan, seperti halnya Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Muammar Gaddafi, dan Insinyur Soekarno yang mereka berakhir dengan kematian karena mencoba melawan Minotaur di dunia nyata. Oh, it's like see a million.
Matthaius dan Layla dengan jiwa kebrutalannya yang berapi-api dan tak takut akan kematian, mereka pergi keluar untuk mencari Minotaur. Kemudian Pak Gondes bertanya kepada Ari karena wajah Matthaius yang tak asing baginya. Ari lalu menjelaskan bahwa Matthaius adalah anak dari Asur. Mendengar nama Asur, Pak Gondes segera memberikan komando kepada rekan-rekannya untuk berjuang bersama Matthaius. Lebih baik mati berjuang daripada hanya menunggu menjadi sarapan Minotaur. Dan di dalam lorong-lorong labirin yang gelap, mereka terus mengendap-endap dan bertemulah mereka dengan pria Tionghoa bernama Fong yang begitu gemetar ketakutan sampai ia kapincirit. Begitu dibebaskan, ia langsung lari terberak-berak meninggalkan Matthaius. Dan di saat mereka kebingungan, tiba-tiba yap, muncullah sang monster buas Minotaur dengan gigi geraham yang mencuat dan siap untuk mengoyak dan mencapik-capik momoknya Layla yang lembut dan berbulu. Akan tetapi Matthaius yang melihat momoknya Layla dalam bahaya dan akan dikoyak Minotaur sedangkan dirinya saja belum pernah mencicipinya, langsung menghajar sang Minotaur. Akhirnya Minotaur pun tewas dan momok Layla juga aman. A little higher up and you might be in trouble. Ari kemudian membujuk Gondes dan rekan-rekannya untuk membantu mereka ke tengah labirin dan menuju ke Underworld. Ari berdalih di Underworld sangat banyak emas dan permata yang bisa membuat mereka menjadi sultan. Mendengar hal itu, Gondes yang tak tahu menahu tentang sejarah, geografi, dan ekonomi langsung menyetujuinya. Okay. Dan tibalah mereka di tengah-tengah labirin. Tiba-tiba pintu yang mereka masuki hilang. Seketika semua orang di dalam panik kegirangan. Lalu Ari membaca sebuah mantra yang tertulis di lantai. Dan seketika portal pun terbuka dan membawa mereka ke Underworld. Mereka dalam sekejap berteleport di atas kolom raksasa yang tingginya ribuan kaki. Namun Matthaius dengan yakin dan percaya dirinya melangkahkan kakinya. Dan seketika kolom itu pun berubah menjadi pendek. Seperti halnya pedang yang akan menjadi pendek setelah mengeluarkan senyawa berwarna putih. Kurang lebih seperti itu analoginya. Seems like nothing is what it appears to be. Ari lalu menyalakan timer jam pasirnya karena waktu mereka di sana hanyalah 1 jam. Lebih dari itu, nasib mereka akan sama seperti Malin Kundang. What? Huh? Jungkook? Yeah. Karena waktu adalah pasir, mereka pun tak menyia-nyiakannya dan langsung bergegas mencari pedang Damocles. Di sisi lain, Sargon tampak komat-kamit di depan bejana sihirnya untuk melihat dan mengawasi perjalanan Matthaius di Underworld. Wait. Tiba-tiba di padang pasir yang tandus mencuat duri-duri raksasa yang mengurung mereka. Ari kemudian mengoleskan pasir di tubuhnya dan juga menaburkannya di dalam sempaknya untuk menyamar sebagai orang mati. Karena di Underworld bukanlah tempat bagi makhluk fana yang masih bernyawa. Mereka kemudian menirukan apa yang dilakukan Ari daripada harus berakhir menjadi fosil di sana. Should repay blood. Dan sampailah mereka di istana Ratu Neraka dan mereka bertemu dengan Dewi Astarte, yaitu Dewi Cinta dan Perang. No reason to get agitated. Ketika Dewi Astarte sibuk berkhotbah di depan Matthaius, Ari dan Fong menyelinap pergi mencari pedang Damocles. Karena Dewi Astarte yang sudah sangat lama berkuasa di neraka dan tak pernah mendapatkan jatah pengencolotan, ia pun begitu kegirangan tatkala melihat perjaka seksi berada di istananya. Lantas ia pun mencoba menggoda Matthaius dengan menjanjikan keabadian dan mendapatkan kekuatan layaknya dewa, dan ia akan dijadikan pendampingnya apabila Matthaius bersedia bergenjotan dengannya. No, please. Layla yang tak senang melihat sang Dewi bertindak menjadi pelakor, ia pun langsung menantang Baiwan sang Dewi untuk membuktikan siapa yang momoknya lebih legit. Mereka pun jambak-jambakan untuk memerebutkan stan dan buah pisang yang dibawa Matthaius. Menurut saya sangat disayangkan karena Matthaius yang tak langsung menerima tawaran Dewi Asastre, karena apabila ia menerimanya, Matthaius akan hidup abadi dan memiliki kesaktian yang dengan mudah bisa membunuh Sargon dan tentunya bisa kentu tiap malam bersama seorang Dewi yang memiliki momok yang sangat kencang dan tak akan pernah lower. Namun Matthaius dengan bodohnya menolaknya demi Layla yang hanyalah manusia fana.
Dan di saat sang Dewi sibuk baku hantam, disitulah pedang Damoklesnya dicuri. Dan barulah Dewi Asastre tersadar bahwa kesangeannya membuatnya teledor. Pedang Damokles yang selama ini ia jaga berhasil dicuri karena ia terlalu terobsesi dengan pedangnya Matthaius. Ia pun kini hanya bisa melongo tatkala kehilangan pedang saktinya dan tak berhasil mendapatkan pedangnya Matthaius juga. Sungguh malang nasib sang Dewi ini. Matthaius dan rekan-rekannya segera lari dari Underworld sebelum waktu mereka habis. Di tengah-tengah pelarian yang menegangkan, Gondes justru mengambil cincin dari seorang mayat yang membuatnya tertinggal dan harus bernasib sama seperti Malin Kundang. Dan dengan sekejap mereka kembali ke dalam labirin. Di sisi lain, Dewi Asastre mendatangi Sargon dan menyuruhnya merebut kembali pedang Damokles karena pedang itu bisa membawa malapetaka apabila tak dikembalikan ke neraka. Sebagai imbalannya, ia memberi Sargon kekuatan yang bisa mengubahnya menjadi siluman kalajengking. Matthaius dan rekan-rekannya berlayar kembali ke Arcadia dan sangat bersemangat untuk membantai Sargon. Ketika mereka sampai di Arcadia, semua penduduk dipaksa memasuki arena dan akan dikorbankan menjadi persembahan kepada Dewi Astarte. Mereka pun berbagi tugas. Fong dan Layla akan menyelamatkan para warga dan Matthaius akan membunuh Sargon. Sedangkan Ari akan mencatat semua yang terjadi agar bisa dikenang oleh sejarah. Para penjaga tak berani menghalangi Matthaius. Setelah melihat betapa overpowernya seorang Matthaius, mereka pun masuk dengan leluasa. Di sisi lain, para warga sipil yang tak berdosa disiram menggunakan minyak. Ini tentu sebuah keanehan karena minyak bumi sendiri baru ditemukan di abad ke-19. Orang di zaman Matthaius mungkin masih menggunakan minyak ikan paus, tapi namanya juga film. Para warga akan dibakar hidup-hidup untuk memberikan persembahan kepada Dewi Astarte. Kemudian Fong dan Layla membantai semua prajurit di arena dan mereka berusaha mematikan api agar tak merembet ke para warga. Sargon menjelma menjadi sosok Asur dan dengan tipu muslihatnya ia berniat merebut pedang Damokles. Mereka pun baku hantam dengan tangan kosong. Namun Ari tiba-tiba muncul sembari menenteng pedang Damokles. Ia pun memberikan pedangnya kepada Sargon setelah Sargon membayarnya dengan segenggam permata. Ari kembali muncul dan memberikan pedangnya yang ori kepada Matthaius. Melihat itu, Sargon langsung kena mental. Namun ia tak langsung surrender begitu saja. Ia lalu menggunakan ultinya yang seketika mengubah dirinya menjadi siluman kalajengking. Namun tetap saja siluman jadi-jadian bukan tandingan pedang Damokles dan Sargon berhasil dibunuhnya malam itu. Lalu Dewi Astarte kembali mendatangi Matthaius untuk mengambil apa yang menjadi miliknya dan apa yang seharusnya berada di neraka. Sang Dewi juga mengampuni Matthaius karena suatu saat Matthaius juga akan berada di neraka dan hanya masalah waktu sebelum ia bisa bergencotan dengan Matthaius. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil, jangan pernah menolak kesempatan karena belum tentu datang dua kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.